Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita baca doa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk pembelajaran saya mau cek kehadiran terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir hari ini temannya? Hadir semua. Masya Allah luar biasa. Saya tahu kalian semangat kalau ketemu saya. Oke. Hadir semua ya. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai teks cerita fantasi. Pengertian teks cerita fantasi ada yang masih ingat? Apa pengertiannya? Coba Mbak Nima. Oke, betul. Coba dong beri tepuk tangan dulu. Jadi teks cerita fantasi itu karya imajinatif yang tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya apa? Contohnya dunia sihir. Kalian kalau dengar kata dunia sihir, apa sih yang ada di kepala kalian? Yang terbenak dalam kepala kalian itu apa? Harry Potter. Terus nenek lampir. Wah, mengerikan ya. Nah, di sini saya sudah ada satu contoh bacaan. Bisa teman-teman baca ya? Sudah bisa baca semua kan? Atau perlu dibantu baca? Bisa baca semua, oke. Ada sebuah cerita yang berjudul Lira dan Kristal Cahaya. Nah, setelah teman-teman membaca cerita ini, teman-teman bisa melihat kalau dalam cerita fantasi itu disusun secara runtut. Mulai dari awalnya ini pengenalan sampai akhir cerita. Nah, awal sampai akhir ini merupakan struktur dari teks cerita fantasi yang akan kita pelajari pada hari ini. Betul sekali. Kita masuk ke tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks cerita fantasi. Yang kedua, memahami isi dan pesan dalam cerita fantasi. Kemudian yang ketiga, menyusun cerita fantasi sederhana. Semoga kalian semua nanti bisa ya. Langsung saja kita masuk pada struktur teks cerita fantasi. Secara umum, teks cerita fantasi itu terbagi menjadi 4 bagian. Apa saja? Orientasi, komplikasi, resolusi, dan ending. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan tahap pengenalan dalam cerita, dimulai dari tema, tokoh, dan alur. Karakter tokoh biasanya juga akan diceritakan pada bagian orientasi. Bisa teman-teman baca ya contohnya ya. Nah, di sini izin ke sini ya. Pengenalannya ada apa saja? Yang pertama, ada sebuah negeri ajaib bernama Arkania. Yang kedua, di Arkania ini tinggal seorang perempuan atau seorang gadis bernama Lira. Si Lira ini merasa minder karena berbeda dari yang lain. Nah, di suatu hari ketika Lira berjalan di hutan, Lira menemukan sebuah kristal kecil yang bercahaya biru. Ini merupakan bagian orientasi atau perkenalan. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi ini komplikasi ini berisi konflik yang sedang dihadapi oleh karakter. Konflik atau komplikasi yang muncul menjadi inti dari jalannya cerita fantasi. Contohnya, baca sendiri ya. Pada bagian komplikasi ini, konflik yang muncul pertama,
adanya tokoh penyihir jahat bernama Surya. Surya? Morfak. Bernama Morfak ya. Dia ingin mencuri kristal ajaib dari Lyra untuk menguasai Arkania. Akhirnya si Lyra ini kabur menuju hutan karena dikejar oleh Morfak. Si Lyra masuk ke hutan terlarang guna menghindari dari penyihir jahat bernama Morfak. Kemudian struktur yang ketiga ada resolusi. Resolusi ini apa? Resolusi ini bagian penyelesaian setelah konflik. Pada tahap ini permasalahan mulai mereda sehingga pembaca akan mulai bertanya-tanya bagaimana nasib dari karakter di akhir cerita. Contohnya, nah kalau resolusi pada contoh ini, si Lyra akhirnya bertemu dengan roh penjaga hutan. Dia disuruh untuk menggunakan kekuatannya guna melawan Morfak. Nah akhirnya karena si Lyra ini terus berusaha, dia bisa melawan penyihir jahat bernama Morfak dan mengalahkannya. Yang terakhir, ending. Ending merupakan bagian akhir dari teks cerita fantasi. Ending ini dibagi menjadi dua. Ending yang bahagia dan kesedihan atau biasa kita kenal sebagai happy ending atau sad ending. Nah, di sini endingnya berakhir bahagia. Karena apa? Karena si Lyra berhasil mengalahkan penyihir jahat dan akhirnya Arkania kembali damai. Coba di sini kalian sudah paham semua atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Yang benar. Kalau sudah paham semua, kita mengerjakan ya. Saya mau bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini sih. Ini belakangnya, minta tolong. Dilihat ya, cara pengerjaannya. Yang pertama, dibaca terlebih dahulu. Kalau sudah dibaca, kalian uraikan secara singkat struktur cerita ini. Saya beri waktu 10 menit, mungkin cukup ya? Oke, sudah selesai? Ada yang mau maju? Sakit mau maju? Oh enggak usah, ayo Mbak Najwa. Perkenalkan, nama saya Najwa Azhara, saya dari kelompok 2. Jadi struktur teks fantasi dari cerita Permata Cahaya di Hutan Terlarang, yaitu yang pertama ada orientasi. Bagian awal cerita memperkenalkan tokoh Arya di latar desa terpencil dan hutan terlarang, kondisi ibunya yang sakit. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Masalah muncul saat Arya masuk hutan, kemudian menghadapi berbagai rintangan, harus memilih untuk menyelamatkan ibunya atau hutan. Yang ketiga ada resolusi. Arya memutuskan untuk tidak mengambil permata dan memilih menyelamatkan hutan. Dan yang keempat ada ending, yaitu ibunya sembuh, Arya hidup bahagia dan hutan tetap lestari. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Najwa. Terima kasih ya Mbak Najwa ya. Oke, tadi materi apa yang sudah kita bahas? Struktur teks cerita fantasi. Kamu kok sudahlah. Tadi apa saja strukturnya? Orientasi, komplikasi, resolusi, dan terakhir ending. Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham semua,
Berarti nanti di rumah kalian tinggal membuat teks cerita fantasi dengan memperhatikan struktur yang sudah dipelajari hari ini. Bisa ya? Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nanti di pertemuan berikutnya kita juga akan belajar materi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke? Karena waktunya sudah habis, mungkin cukup sekian ya materi dari saya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.